teman Biocycle, balik lagi sama Linda di YouTube-nya Biocycle. Nah, kali ini Linda lagi ada di daerah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan lagi ada di kebun sawit. Kalian penasaran gak sih gimana kebun sawitnya dan gimana sih cara perawatannya? Kalau penasaran, yuk langsung ikutin Linda. Halo. Perkenalkan, nama saya Linda, saya dari PT Biocycle Indo. Nah, di sini saya mau ngajak teman-teman Biocycle itu buat tahu gimana sih cara perawatan sawit yang baik dan benar gitu. Tapi sebelum itu, Bapak boleh perkenalin diri dulu ke teman-teman Biocycle biar mereka pada kenal. Boleh? Oke, bisa. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Slamet Sarmono ya. Kerja saya di sini sebagai mandor dan perawatan ya, mengawas anggota. Ya, jadi kita pengen tahu nih Pak, gimana sih cara perawatan kebun sawit yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Tapi Pak, aku penasaran nih, sebelum kita ngebahas itu, kalau boleh tahu di kebun sawit ini luasnya berapa hektar sih Pak? Kalau luasnya kebun ini sekitar 14 hektar. 14 hektar ya. Wow, luas juga ya. Luas. Terus Bapak di sini sendiri atau ada orang lain yang ngawas? Kalau untuk ngawas kita di sini sendiri, cuman dibarengi sama anggota ya. Oh, sama anggota. Anggota untuk bagian perawatan, rutinitas setiap hari lah kan. Perawatan, manen ataupun ada sekitar 5 anggota. Aku boleh tahu nggak sih Pak, balik lagi ke pertanyaan awal, gimana sih cara ngerawat pohon sawit itu yang bener, yang baik gitu kayak gimana? Pada awalnya sih kita kalau ngerawat pohon sawit yang baik dan yang benar itu terutama kita tengok struktur tanahnya Kak. Oke. Kebetulan ini gambut nih Kak. Iya guys, ini gambut. Karena kalau struktur tanah gambut dibandingkan mineral itu lebih sulit yang di gambut. Nah, makanya dia kalau di gambut ini kita terutama yang paling utama kita proses itu tanahnya. Ya, agar supaya pupuk yang kita aplikasikan ke cepat ke pohon gitu. Maksudnya biar nutrisinya itu cepat diserap sama si pohon sawit ini. Si pohon ya. Oh alah. Gitu. Selain itu ada apa lagi nih Pak? Kalau selain itu yang kedua itu satu perawatan. Dia harus bersih di sekitar piringan. Harus bersih, memang betul-betul bersih, tidak ada sampah, dengan tujuan itu tadi untuk memperkecil hama. Memperkecil hama contohnya kayak macam rayap ataupun jamur kan itu. Nah, untuk memperkecil itu hama, jamur. Pantesan ya Pak, ininya benar-benar bersih piringannya ya? Ya, memang harus diutamakan kebersihan untuk di wilayah sekitar piringan ini supaya nanti pengaplikasian pupuk itu juga bisa diserap secara baik dan maksimal, tidak diambil sama hama-hama yang lain. Contohnya kayak gulma daun, tumbuhan kan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, perawatan gulma piringan tadi, itu tuh dibersihinnya berapa minggu sekali sih atau berapa bulan sekali untuk satu pohon? Kita tergantung rotasi ya, tergantung juga anggota kerjanya ya, berapa tenaga kerja, ukuran luasnya berapa. Kalau ukuran luas seperti ini ya paling tidaknya dengan anggota 5 orang, paling tidaknya selambat-lambatnya itu 1 bulan ataupun 2 bulan udah bisa kita bersihkan lagi. Biar maksimal ya. Iya. Terus selain membersihkan piringan, itu ada perawatan apa lagi sih Pak? Kayak mungkin daunnya dipangkas atau pemakaian pupuknya gitu. Ya udah jelas ada. Selain piringan itu kan hanya awalnya kita piringan. Setelah itu kan kita naik ke batang, ke pohon kan. Dengan satu contoh kita merawat pelepah. Pelepah ini. Jadi pelepah ini kan dia harus maksimalnya dia kan
dari batang ke sana ini kan dalam satu lingkaran itu kan sawit itu harus ada mencukupi sekitar 40 atau 50 batang. Oh, dari Nah, harus 50 pelepah ini. Jadi kita harus dengan cara perawatan kita tunas. kalau Nah, kan kalau itu. misalkan lebih dari 50 itu apa yang terjadi? Ya, kalau seandainya lebih dari 50, ya kita dalam dia menyerap nutrisi setelah dipupuk, dia akan termakan oleh pelepah yang yang ada di Pohon ini gitu ya. di pohon selain Songgo 2 itu kan. Nah, itu udah diserap dia, jadi nggak maksimal dia tuh buah gitu. Udah diserap ini dulu, dia udah tidak berfungsi lagi gitu pokoknya. Di sini kan warnanya hitam ya. Kalau boleh tahu usia dari pohon ini itu berapa, Pak? Kalau kita usianya ini bisa dikatakan kita ini udah masuk PM3, udah sekitar hampir 10 atau berapa ya. 10 tahun. Iya, kalau udah masuk PM3 dia kan. Cuman Berarti ini lantaran gambut, dia kan banyak condong, jadi dia nggak nampak tinggi. oh iya benar. Jadi dia miring ya. Nah, Tanahnya miring. tidak kuat gitu atau gimana? Ya, Atau tanah. stabil. Tanahnya itu kan lantaran gambut, dia kan apa namanya, lembek gitu, nggak seperti mineral gitu. Iya. Nah, Enggak inilah ya, enggak tegas gitu. ya, nggak kokoh dia, lantaran Ya. akar tadi itu nggak jumpa sama tanah. Oke. Selain itu apa lagi nih, Pak, untuk perawatannya? Kalau selain itu sebetulnya banyak ya. Satu tadi piringan, udah satu tadi Batang. pelepah batang, dan yang lebih utamanya lagi itu ya pemupukan. Iya. Kalau boleh tahu Ah. di sini tuh pakai pupuk apa sih, Pak? Soalnya aku ngeliat ya rata-rata di Iya. sini tuh pohonnya pada sehat-sehat, daunnya pada hijau-hijau gitu kan, nggak ada yang Iya. kuning. Itu gimana tuh, Pak, untuk pupuknya pakai apa? Kalau pupuknya, kalau di sini ini kan kita pakai satu paket. Oh, satu paket gimana? Awal mula dia Januari, dia kan awal ya kan, Mm-mm. kita pakai dolomit dulu untuk tujuannya menghilangkan zat asam gitu, Zat zat asam yang berada di tanah gitu ya kan, karena kan dia harus kuat zat asam nih, harus kuat dolomit lantaran kita di gambut, zat asamnya tinggi. Setelah dia selang 3 bulan, dia tuh udah masuk pupuk lagi gitu ya, contohnya seperti kayak macam Aku penasaran nih, ya, apa sih teman-teman di Biocycle juga penasaran kan? ya. Di lahan sawit ini pakai pupuk apa sih? Kalau di lahan sawit ini kita pakai pupuk Bestico dari PT Biocycle ya. Itu. Udah berapa lama tuh, Pak, kalau boleh tahu pakai pupuk itu? Kalau kita pakai pupuk itu pertama awal kita pakai bulan berapa ya? Bulan 6 22 ya. Oh, oke. 22 berarti kita pakai lagi udah tahap yang kedua. Oh, udah tahap kedua ini. Nah, yang ini tahap kedua. Oh, oke. Kalau boleh tahu apa aja tuh, Pak, keunggulan atau manfaat dari si pupuk Bestico ini? Kalau manfaat dari pupuk Bestico ini, yang pertama dia bisa mempercepat kesuburan tanah, Oh, oke. ya kan? Berarti tanahnya lebih sehat ya? Lebih sehat, lebih subur, dan lebih gembur gitu kan, Oh, oke. lebih hitam. Selain itu apa lagi tuh, Pak? Selain itu dari batang juga dia terlihat apa namanya, mengkilap, dia hijaunya mengkilap, Oh, iya, mengkilap. bener-bener. Mengkilap, dan gitu dari penampakan buah juga banyak ya. Oh, Tengok lebih dari padat realnya gitu ya, lebih kelihatannya padat ya. kan, Lebih banyak dan lebih padat, dia lebih keliling, lingkarnya udah termasuk lingkar berapa itu, 2, 3. Dan satu lagi dia dari pucuk daun juga udah kelihatan membuka gitu, Oh, pelepahnya kelihatan membuka. oke. Jadi sebelum pemakaian si pupuk Bestico ini dia nggak terlalu kuncup ya? Dia Tapi masih setelah- kuncup, Oh, masih kuncup. dan pupuk apanya ini, pelepahnya ini nggak begitu membuka gitu ketiaknya. Oke, jadi setelah pakai
Bestico itu tuh lebih pelepahnya lebih kebuka dan kunculnya juga lebih kebuka ya tadi ya. Ya, Karena kan kunci buah untuk pembesaran buah itu tadi kan terletak pada ketiak pelepah. oh, Kalau ketiak pelepahnya itu menjepit, ya buah itu kan tidak bisa membuka, tidak bisa jadi membesar. kecil juga gitu ya. Ya dia efeknya kecil, Oh, oke. karena ketiaknya ini kan keras, dia tidak lunak, tidak membuka gitu. Iya, iya. Jadi agak Nah, berarti hasil buahnya juga lebih kecil ya kalau misalnya pelepahnya tidak terbuka gitu ya. jadi dia lonjong jadinya, nggak bulat, kan kurang bagus ya. Oke, terus aku mau nanya kenapa sih memilih pupuk dari si Biocycle ini? Biocycle ini termasuk sistem apanya cepat, proses Sistem dari perkembangannya itu nampak 3 bulan udah nampak di batang ataupun di apa gitu. Oke, jadi per Cepat. 3 bulan itu udah Kelihatan hasilnya di gitu. batang. Nah, nampak kan udah nampak menghijau deh, mengkilap tuh. Ini umur berapa tadi Pak? Kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu ini sekitar umur 9 atau 10. 10 bulan atau 10 tahun? Iya, udah TM3 Udah termasuknya. dari 3. Ini lantaran dia rambut condong, dia Jadi miring dia nggak miring. Kalau dia tegak dia udah tinggi. udah tinggi. Iya. Oh, oke Pak. Aku boleh lihat nggak cara perawatan piringan yang baik itu seperti apa? Ini lagi ngapain nih Pak? Oh, ini lagi miringi. Kalau Mau bersihin piringan itu ya? iya bersihkan piringan. Nah, karena kalau nggak dibersihkan kan dia apa namanya kurang bagus pun ya juga semua kan kalau tidak dibersihkan kan. Dan yang kedua juga dia mempersempit hama yang untuk menyerang sawit ini kan, pohon sawit sama jamur. Ini tuh kalau boleh tahu jarak antara si pohon sama si pembersih piringan ini berapa meter jaraknya? Kalau jaraknya sih sebetulnya nggak jadikan dominan ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kita jadikan dominan. Oke. Cuma kan lebih bagusnya kalau kita ngikuti dominan sih sebetulnya terikut ujung pelepah itu kan. Oh, dari ujung Di mana dia ujung pelepah di situ dia harus bersih sebenarnya kan. Maka nggak mungkin selebar itu. lebar banget. Iya. Karena kan juga akar sawit ini kan juga yang cepat dia menyerap makanan kan dia di ujung pelepah, di ujungnya gitu. Jadi kita ngambil inisiatifnya aja udah kita lebar 2 meter. Yang penting dia jauh dari batang itu bersih gitu. Karena tujuannya juga banyak supaya dia memperkecil hama gitu. Terutama jamur. Terjamur kan itu. Berarti ini juga pakai pupuk Bestico tadi. Iya, pupuk Bestico. Iya, coba bener kayak kalau lebih kelihatan itu ya. Kalau ini udah umur berapa ini? Kalau usianya serupa kan. Oh, sama yang pohon pertama tadi kita datengin ya. Kalau dalam satu dia tahunnya serupa, dia serupa. Nah, gimana teman-teman? Udah pada tahu kan gimana sih cara perawatan pohon sawit yang baik dan benar, dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Slamet ya. Iya. Oke, sebelum kita closing, makasih Pak Slamet atas Iya. waktunya. Oke. Udah bagi informasi dan Oke, saran sama-sama. juga dan tips juga kan tadi untuk Iya. teman-teman di Biocycle. Untuk selanjutnya mungkin kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Nanti aku bakal main lagi ke sini ya Pak ya. Oke. Oke, teman-teman Biocycle, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.